Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Safana Asparadana dengan NIM 2524005 kelas Harmonisasi Sains dan Agama A. Nah, pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Miracle of Science, para ilmuwan yang menemukan Islam. Nah, kenapa sih saya memilih buku ini? Karena menurut saya buku ini itu sangat menarik. Nah, khususnya buku ini itu membahas hubungan antara sains dan agama. Bagaimana penemuan-penemuan ilmiah modern itu justru semakin menunjukkan kebenaran ajaran Islam. Nah, buku ini itu juga memberikan pandangan baru bahwa agama dan sains itu bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua hal yang saling melengkapi. Nah, buku ini itu ditulis oleh Ahmad Rafiq dan diterbitkan oleh Kisti Press. Jumlah halamannya itu sekitar 200 halaman dan buku ini itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Itulah kenapa saya memilih buku ini. Kemudian buku ini itu termasuk dalam kategori buku populer edukatif karena isinya itu berusaha untuk menjelaskan sains dan pendekatan spiritual Islam. Kemudian secara garis besar buku ini itu terbagi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama itu sains dan iman. Pada bagian awal, penulis itu menegaskan bahwa Islam sejak awal sangat menghargai ilmu pengetahuan, dan di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan merenungi ciptaan Allah. Jadi mencari ilmu itu bukan sekedar aktivitas duniawi saja, tetapi juga termasuk ibadah. Kemudian yang kedua yaitu mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Bagian ini itu merupakan inti dari buku ya, karena penulis itu membahas berbagai ayat-ayat Al-Quran yang terbukti sesuai dengan penemuan modern. Misalnya, tentang proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, atau tentang eksplanasi alam semesta dalam surat Az-Zariyah ayat 47, yang kini terbukti oleh teori Big Bang dan perluasan galaksi. Nah, penulis itu juga menyinggung struktur gunung sebagai pasak bumi, pembentukan awan dan hujan, hingga perbedaan lautan yang tidak bercampur. Yang semuanya itu baru bisa dibuktikan secara ilmiah di abad modern ini. Nah, dari sini itu penulis itu ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buku sains, tapi mengandung isyarat ilmiah yang membimbing manusia untuk menuju kebenaran. Nah, yang ketiga yaitu kisah para ilmuwan. Buku ini itu menceritakan beberapa ilmuwan modern yang menemukan Islam setelah mendalami penelitian ilmiah. Contohnya itu ada Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter Prancis yang menemukan kesesuaian antara fakta medis modern dengan isi Al-Quran. Juga Kate Elmore, ahli embriologi asal Kanada yang kagum pada akurasi deskripsi penciptaan manusia dalam Al-Quran. Nah, mereka itu awalnya itu meneliti secara objektif, tetapi akhirnya mengakui bahwa kebenaran ilmiah itu sesuai dengan wahyu ilahi. Kemudian yang keempat ada sains dalam perspektif Islam. Penulis itu membahas bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan itu sebagai sarana mengenal Allah. Sains dalam Islam itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki moral dan spiritual. Ilmu tanpa iman itu dapat menjerumuskan manusia ke arah kesombongan, sedangkan iman tanpa ilmu itu bisa membuat seseorang itu fanatik tanpa dasar. Nah, kemudian menurut saya buku ini itu memberikan banyak pesan penting bagi pembaca, karena pertama buku ini itu menegaskan bahwa pentingnya integrasi antara sains dan agama. Dan selama ini itu kan kita sering menganggap kalau
sains itu hanya urusan laboratorium dan agama itu hanya urusan ibadah. Nah, padahal keduanya itu tuh bisa berjalan beriringan gitu. Ketika seorang ilmuwan menemukan keteraturan dan keindahan alam semesta, seharusnya itu kan memperkuat keimanan kepada Sang Pencipta. Nah, yang kedua, buku ini itu mengajarkan kita untuk tidak mudah menolak sains atas nama agama, tetapi juga tidak menuhankan sains dan melupakan nilai spiritual. Jadi tetap imbang gitu loh, karena kebenaran sejati itu datangnya itu dari dua sumber, yaitu wahyu dan akal. Karena wahyu itu kan memberi arah, sementara akal itu membantu kita untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam alam semesta ini. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa kagum dan syukur terhadap ciptaan Allah. Karena misalnya ketika kita memahami proses pembentukan hujan atau keajaiban sistem tubuh manusia, nah kita itu jadi sadar kalau semua itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi melainkan rancangan yang sangat sempurna gitu. Nah, dari sisi kelebihan buku ini itu sangat mudah dipahami, karena yang pertama itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan yang kedua itu banyak contoh-contohnya, sehingga itu orang awam itu juga tertarik gitu untuk membaca buku ini. Kemudian penulis juga menyertakan kutipan-kutipan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penjelasan yang cukup kuat gitu sebagai rujukannya. Tapi ada beberapa kekurangannya, seperti bahasanya itu masih terasa sederhana, kurang ilmiah gitu. Karena mungkin buku ini tuh kan menonjolkan keimanan pada teknis ilmiah. Nah, tapi buku ini tuh tetap sangat efektif untuk menumbuhkan semangat berpikir ilmiah, religius sekaligus. Baik, jadi saya menyimpulkan kalau buku The Miracle of Science, para ilmuwan yang menemukan Islam, ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan itu tidak seharusnya menjauhkan manusia dari Tuhan. Justru sebaliknya, semakin kita mempelajari alam, semakin kita juga mengenal kebesaran Allah. Nah, buku ini itu juga sangat relevan ya dibaca untuk di zaman era modern ini, karena banyak orang yang mungkin terjebak antara keimanan dan rasionalitasnya. Nah, melalui buku ini itu kita itu bisa menyatukan hati dan pikiran kita antara iman dan ilmu, sehingga pikiran kita itu menjadi kritis tapi juga berakhlak spiritual gitu. Baik, terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.